Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah, ini kita sudah mendekati Ramadan, sangat-sangat dekat, luar biasa ya. Bulan yang berkah, bulan ampunan ya, di mana insya Allah ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Makanya gunakanlah bulan Ramadan ini ya biar benar-benar ya bisa menggugurkan dosa kita dan bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana jika kita pengen sukses ya berkah dunia akhirat. Beliau sudah terbukti ya menjadi suri teladan yang terbaik, menjadi ayah yang terbaik, pemimpin negara yang terbaik, dan semua yang terbaik ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, menjadi kuntum khairu ummah, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi umat yang terbaik. Ya, baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, siap belajar hari ini ya, katakan wow siap, wow keren ya. Ya, cara kita harus selalu bilang wow keren, wow siap. Sama-sama belajar, yang satu antusias, yang satu nggak antusias, yang lebih masuk nanti yang antusias ya. Tentunya salah satu ekspresi antusiasnya dengan mengatakan wow keren. Kalau mau ditambahin lagi pakai kalimat yang thayyib yaitu masya Allah ya. Buat teman-teman, hari ini tema kita cukup menarik sekali ya, yaitu tentang yang namanya naik kelas ini. Setiap naik kelas pasti ada ujiannya, dan memang beda nih kapasitas yang harus kita berikan ya. Setiap kelas yang udah biasa sama Ferrari tentu ya, kapasitas leadernya, kapasitas orang yang mengendaranya harus lebih canggih dari yang biasanya. Kita biasanya pakai skoci ya atau pakai kapal biasa, sekarang pakai kapal pesiar. Tentu nahkodanya juga harus nahkoda yang ya luar biasa, bukan yang biasa-biasa aja. Nah, setiap kelas itu pasti ada ujiannya. Setiap kelas itu ya pasti ada tantangannya tersendiri, ada kapasitas yang memang harus kita lakukan, harus kita milikin biar kita bisa naik kelas. Mungkin dulu ya di zaman-zaman properti syariah masih mengenalkan dirinya ya, dan masih punya banyak pasar yang fundamentalis, intinya pasar-pasar yang pokoknya produk syariah apapun diserap. Nah, itu mungkin kita masa itu sudah mulai lewat. Saya juga punya klien ya yang bisa jualan pada masa-masa itu ya, itu sampai 2000 coupling ya, itu per tahunnya itu sekitar ya setahun 2 tahun dia bisa dapat 2000 coupling. Itu kayak kacang goreng ya. Ada juga saya punya klien juga yang memang jualan rumah ya, itu kayak kacang goreng di zaman itu ya. Dan sekarang memang tantangannya udah mulai berbeda karena pasar itu mulai sudah habis dan perilaku konsumen sekarang sudah mulai berbeda. Dan kemarin juga ada banyak problem-problem yang emang kita harus naik kelas nih, jangan di situ-situ terus. Kalau problemnya dulu di operation ya, di bagaimana menyediakan produk yang winning, produk yang bagus, jangan kita tiap hari di situ terus. Ya dulu masalahnya di legalitas, kita di legalitas terus. Kita harus mulai naik kelas. Nah, Ramadan ini adalah momentum kita untuk belajar agar kita bisa naik kelas, menaikkan kapasiti kita menjadi lebih baik, yang mana kita sebagai properti syariah ini harus punya namanya marwah, harus punya namanya kehormatan agar ini loh properti syariah, proyeknya real project, istiqomah, kita mengemban amanah, ya produknya bagus, ya kan, pelayanannya bagus, ya kan, benar-benar bukan sekedar jargon ya, tanpa riba, tanpa bank 7T itu bukan sekedar jargon, tapi benar-benar ya kita bisa memberikan value yang lebih. Karena kalau syariah itu menurut saya bukan value yang semuanya harus syariah sebenarnya, yang signifikan gitu loh.
semua yang mengaku Islam juga harus sesuai dengan syariah. Tentunya berarti di atasnya itu masih ada lagi nih value yang kita bisa kembangkan ya. Selain syariahnya sendiri itu kita kewajiban ini gitu teman-teman. Nah hari ini saya udah dibersamai sahabat saya, saudara saya sama Muslim yaitu Kang Nuri Hendra dari Malang. Apa kabar Kang Nuri? Assalamualaikum. Luar biasa ya. Nah, ini Kang Nuri ini juga apa namanya? Banyak banget sekarang lagi sharing, lagi berbagi tentang marketing real estate yang mana beliau punya harapan nih. Ya kan kalau teman-teman di properti syariah itu punya impian ya 1 juta rumah gitu. Nah beliau mungkin punya impian 1 juta marketers ya Mas ya. Luar biasa. Karena kalau 1 juta rumah harus ada yang jualin juga itu kan 1 juta developer yang bikin rumah harus ada yang jualin. Ya itu perlu dibagi dengan marketersnya. Nah, tentu hari ini kita akan ngomongin tema yang menarik sekali ya, yaitu saatnya properti syariah naik kelas. Untuk itu mari kita awali ya Jumat yang berkah ini ya menjelang Ramadan ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tunjukin jalan yang lurus. Semoga teman-teman di sini bisa naik kelas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk berikutnya saya berikan kepada Kang Nuri untuk memberikan materinya saatnya properti syariah naik kelas. Mangga Kang Nuri. Terima kasih Kang Alfian. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini atas inisiasi yang sangat luar biasa dari Kang Alfian. Memang pada kesempatan ini kami ingin berbagi ya, dalam artian mungkin seperti yang disampaikan Kang Alfian tadi, kalau ngomong syariah itu kewajiban sebenarnya. Jadi semua muamalah kita ya harus sesuai syariah kan sebenarnya. Seperti itu. Ya kenapa kok saya tertarik untuk mengangkat properti syariah saatnya naik kelas? Karena kami juga punya impian yang sangat luar biasa agar nantinya properti syariah ini produknya juga mampu bersaing dengan produk-produk yang ada di luaran sana, ya. Karena bagaimanapun juga produk itu juga menentukan seperti itu teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya sekedar real project saja, melainkan juga dari sisi quality dan apa ya istilahnya produknya sendiri, prestisnya dan lain sebagainya, kami melihat saatnya lah ya dari kita yang sudah berkecimpung lama di properti syariah ini, yuk kita bikin sebuah proyek properti syariah yang memang kelasnya juga harus mampu bersaing dengan yang ada di luar. Kalau perlu juga bisa mendominasi sebenarnya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin tidak memperpanjang kata lagi, saya ingin berbagi, mungkin bisa share screen ya saya. Sudah saya jadiin co-host Mas. Oke. Nah. Sudah tampilkah di layar teman-teman? Sudah. Oke. Baik, mungkin ini hanya berbagi apa ya istilahnya, berbagi suatu wacana atau kurang lebih apa yang pernah kami lakukan ya, istilah seperti itu dalam upaya-upaya kami untuk melakukan menaikkan kelas kita di properti syariah ini teman-teman. Memang materi ini terinspirasi dengan apa yang kami kerjakan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi perusahaan kami 2 tahun yang lalu melakukan sebuah perubahan ya. Kalau di kami itu ada istilah Primaland 3.0 di 2020 kemarin. Kita melakukan perubahan, beberapa proyek kita jadikan satu, di merger dengan satu manajemen dengan upaya agar bisa lebih mampu untuk naik kelas lagi gitu teman-teman. Dan kenapa saya angkat ini? Karena memang banyak sekali persepsi tentang properti syariah gitu ya. 2016 sangat booming, respon pasar sangat bagus, mudah sekali jualan ya, karena memang properti syariah itu adalah sebuah produk yang memang ditunggu-tunggu ya. Jadi proyek kita semuanya ini ya, produk kita semua ini sebenarnya adalah sebuah produk yang memang sangat ditunggu-tunggu masyarakat.
Sehingga ketika pertama kali munculnya mungkin masih banyak tantangan dan begitu berhasil menjawab itu semua, respon sangat bagus dan lain sebagainya. Cuman di perjalanan waktunya juga banyak sekali hal-hal yang membuat persepsi itu jadi berkebalikannya, teman-teman. Ya, ini saya sedikit share aja apa yang saya dapatkan informasi-informasi di luar sana. Ya, ini prestasi properti syariah selama pandemi. Di saat properti konvensional lesu, ya, properti syariah ini ternyata justru meningkat di beberapa data yang diambil oleh Asosiasi Developer Properti Syariah Indonesia. Ya, di situ ternyata ada sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Artinya apa? Properti ini, ya, model bisnisnya properti syariah ini ternyata tahan krisis juga, gitu ya. Karena kita tidak menggunakan fasilitas perbankan, kita nggak menggunakan, tidak tergantung perbankan dalam menjual rumahnya. Bahkan permodalannya juga tidak menggantungkan pada fasilitas dari produk-produk perbankan, sehingga kurang lebih tidak terlalu berpengaruh sebenarnya di selama pandemi. Namun ada beberapa memang yang perlu kita buat catatan, apa yang perlu kita lakukan dan menghadapi pandemi yang kurang lebih sudah mulai kita terbiasa lah, bukan lewat ya. Kalau lewat sih itu kan tergantung mau ada lagi atau enggak nanti virus-virusnya, kan seperti itu. Seperti itu teman-teman semuanya. Tapi tidak lepas tantangan properti syariah itu ya sangat luar biasa ya. Tahun 2019 itu bahkan banyak sekali kampanye-kampanye tentang properti syariah ini, bahkan di kota kami, di kota Malang itu sampai spanduk bertebaran di mana-mana. Sehingga persepsi tentang properti syariah sempat juga harus mengalami tantangan yang berat ya, karena banyak kampanye-kampanye yang dilakukan entah oleh pihak mana, karena juga pakai spanduk, ada juga yang pakai Instagram itu diiklankan untuk mungkin himbauan bentuknya ya, mungkin himbauan, cuman saya rasa himbauannya kurang tepat jika dilakukan seperti itu ya. Bahkan ada punya teman-teman tuh lokasi di sebelah lokasi proyeknya, di sebelahnya ada spanduknya, seperti itu. Kurang lebih itu tantangan yang sangat luar biasa yang kita alami. Tetapi di saat itu justru kami menangkap sebuah kesempatan ya, artinya kesempatan ya, kita edukasi properti syariah bahwa tidak seperti itu. Kita edukasikan properti syariah itu memang yang amanah. Properti syariah itu memang real project. Properti syariah itu memang adalah kualitasnya juga bagus, teman-teman. Jadi ini adalah tantangan-tantangan kita ketika itu, teman-teman semuanya. Ya, apa yang kami lakukan menghadapi itu semua, saya baca bukunya All Rise ya, salah satu di situ tentang marketing ya, bahwa marketing is not a battle of products, it's a battle of perception. Atau kalau mungkin di bahasa Indonesia kan, marketing bukanlah peperangan antar produk sebenarnya, melainkan peperangan tentang persepsi. Bagaimana kita membuat persepsi ya terhadap produk kita ya, membuat persepsi masyarakat terhadap produk kita itu menjadi bagus. Jadi peperangannya sebenarnya di situ, teman-teman. Ya, produk bagus belum tentu bisa laku, iya kan? Apalagi produk jelek. Makanya produknya juga harus bagus. Tetapi produk bagus tidak dikomunikasikan dengan baik juga tidak mendapatkan persepsi yang baik di mata masyarakat juga. Jadi mungkin kesempatan ini dasar inilah yang saya ingin mungkin sharekan ke teman-teman semuanya, bagaimana kita membangun sebuah persepsi tentang produk kita. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi marketing itu bukan perang produk, bukan. Ya. Marketing itu perang persepsi. Jadi Anda punya produk A, B, C misalkan. Produk A di mata pelanggan itu seperti apa? Sebagus apapun produk kita produksi, tetapi gagal membuat persepsi yang bagus di mata pelanggan, juga ini akan juga nggak menarik kan jadinya di mata masyarakat. Jadi properti syariah juga harus dibangun, persepsinya kita bangun sehingga persepsi masyarakat terhadap properti syariah itu luar biasa. Bukan tadi yang ini yang masuk ke masyarakat.
Ini kan persepsi-persepsi yang sedang dibangun oleh mungkin kompetitor atau mungkin bisnis yang lain dan lain sebagainya, atau mungkin kepentingan kapitalisme yang tidak suka dengan pergerakannya di properti syariah dan lain sebagainya. Ini kan tantangan. Hal-hal seperti ini kampanye, beritanya di blow up. Padahal kalau mau ngomong aja, yang gagal pun di konvensional sudah sangat banyak. Ya. Jadi gagal atau tidak itu bukan karena syariah atau bukan sebenarnya. Ya. Tetapi karena memang bagaimana kita membawa produk ini. Ya. Sedangkan persepsi ini terus dibangun, menakut-nakuti tentang hati-hati segala macamnya dengan properti syariah ini. Ya. Oleh karena itu kami berpikir bahwa perang kita bukan hanya di produk, bahwa perang kita harus juga di persepsi. Alhamdulillah sejak 2016 itu kan memang sangat gencar sekali kampanye anti riba dan lain sebagainya. Kita terbantu dengan itu memang, iya. Ya. Kita terbantu dengan gelombang hijrah yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Harapannya kan memang kita perekonomian di negara kita ini juga sudah kedepannya bisa menjauhi sedikit untuk menjauhi sistem ribawi ini, teman-teman. Jadi persepsi itu yang terus kita bangun, teman-teman. Bagaimana kami membangunnya? Kami membangunnya salah satunya dengan mengkomunikasikan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, ya. Ke masyarakat apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan tentang properti syariah ini. Jadi kita membangun melalui jalur digital juga, kita bangun website kita bagaimana seprofesional mungkin, kita membuat kampanye profil juga seprofesional mungkin, ya. Disitulah kami 2020 itu kita mencanangkan, memang kita punya visi pada waktu itu, kita punya visi yuk sebagai hunian Islami terbesar di Indonesia. 2020 kita punya visi itu dan kita bangun itu betul-betul, teman-teman. Ya, jadi apa saja kami membangunnya itu yang pertama tadi, ini mungkin sekilas tentang primalennya ya. Jadi kami bertekad menjadi perusahaan yang berkontribusi nyata dalam melahirkan pemimpin umat dan generasi emas melalui bisnis properti. Jadi visi inilah, visi dari owner inilah yang kami bawa ya dengan semangat yang sangat luar biasa untuk menciptakan generasi emas melalui bisnis properti syariah dengan membangun peradaban hunian Islami di seluruh Indonesia. Ini visi kita canangkan. Kita canangkan dan visi ini juga kita komunikasikan ya. Selalu kita komunikasikan kepada tim, kepada konten kita, di kampanye kita semuanya. Kita melakukan ini dengan moto ya. Kalau visi itu kan panjang banget ya, visi misi itu. Jadi kita ambil motonya pada 2020 kita ngambil moto, ya udah kita butuh kepercayaan dari konsumen kita, dari masyarakat, sehingga moto kita desain itu apa mau kita berikan, ya udah kita harus bisa mengemban amanah ya. Jadi istiqomah mengemban amanah itu yang kita ambil dan ini yang kita komunikasikan secara terus menerus ya, ke bawah, ke tim dan ke konsumen di setiap iklan kita ya. Setiap iklan kita itu akan selalu mengandung ya, selalu mengandung moto ini ya, selalu mengandung moto ini ya. Kita komunikasikan di video istiqomah mengemban amanah. Itu kita komunikasikan secara terus-menerus agar masuk memang bahwa oh iya, ternyata ada properti syariah yang memang benar-benar mengemban amanah. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita create sedemikian rupa dan kita komunikasikan sehingga tim yang ada itu juga istiqomah mengemban amanah. Di dalam diri tim sendiri kalau nggak sampai bisa mengemban amanah, maka mereka akan terjadi pergolakan sendiri di dalam batin tim yang ada. Karena kita sudah motonya istiqomah mengemban amanah. Kalau nggak sampai istiqomah mengemban amanah, maka ini akan dikomplain sama konsumen kan. Kamu bilang mengemban amanah, kamu bilang seperti syariah mengemban amanah, dan seperti itu. Ya, jadi itulah yang terus kita komunikasikan. Ya, yang terus kita komunikasikan teman-teman di visi misi itu. 2020 saya juga kita punya ide untuk mengganti logo waktu itu. Logo yang
Itu sebelah kiri logo lama kita, yang di sebelah kanan adalah logo barunya, ya. Itu dapat sekilo. Jadi Berapa hari? ada suara masuk ya, lagi belanja kayaknya. Oke, jadi itu yang kita lakukan, teman-teman. Kenapa kita mengganti logo? Supaya kita bisa merubah cara pandang konsumen terhadap kita, ya. Tapi bukan sekedar logo ya. Logo ini filosofinya sangat kuat. Ya, teman-teman, filosofinya sangat kuat. Kita ngambil logo itu dengan kurang lebih angka infinity ya, itu yang kita angkat. Terus juga itu melambangkan huruf hijaiyah lam alif ya, la ilaha illallah. Kalau mungkin lebih dikomunikasinya seperti itu adalah sebuah kalimat yang ingin setiap muslim itu mengucapkannya. Ya, kita pilih itu. Jadi ini kita komunikasikan ke dalam tim, kepada network stakeholder kita dan lain sebagainya. Dan kami juga mengganti We Build Islamic Land awalnya menjadi We Build Islamic Living. Ya. Yang awalnya ngomong We Build Islamic Land, artinya apa? Kita terlalu ngomong tentang kita. Kami membangun perumahan Islami. Kita terlalu ngomong tentang kita. Tapi ketika kita ganti dengan We Build Islamic Living, itu kita mau ngomong kita membangun hunian Islami. Ya, artinya ketika ngomong hunian, maka ini dirasakan oleh konsumen kita, bukan dirasakan oleh kita. Ya, ganti logo ini juga ingin membuat brand positioning kita pada waktu itu dan mengkomunikasikan visi, misi, dan moto. Ketika kita mau ngomong visi, misi, dan moto tanpa ada perubahan penampilan logo atau penampilan kita, itu kan agak susah ya. Maksudnya itu kami desain, kita tampil dengan wajah baru. Bahkan di videonya gini, 2020 Primaland hadir dengan wajah baru, dan itu kita komunikasikan teman-teman. Ya, karena kita tahu 2019 musuh kita banyak. Maksud saya kampanye terhadap properti syariah sendiri itu kan cukup luar biasa waktu itu, dan beberapa kasus juga muncul di permukaan kan, beberapa case-case-nya properti syariah gagal itu kan juga muncul di permukaan. Ya, saat itulah kita meng-create sebuah bahasa komunikasi yang sangat terintegrated ya. Dari logonya kita ganti, tagline-nya We Build Islamic Living menjadi We Build Islamic Living ini. Terus motonya yang sebelumnya mungkin tidak pernah dikeluarkan, kita keluarkan moto itu istiqomah mengemban amanah. Ya, ini salah satu strategi kita pada 2020 pada saat awal pandemi. Kalau nggak salah logo ini jadi di bulan April atau Mei 2020, 1 bulan setelah pandemi mulai marak ya, atau COVID mulai marak di Indonesia. Ya. Terus yang kedua juga kita membuat sebuah budaya kerja ya, dan mensosialisasikan budaya kerja ini ke seluruh SDM Primaland. Ya. Kita membuat sebuah budaya kerja apa? Budaya kerja yang ingin kita sampaikan ke teman-teman. Seperti apa? Ya, di situ ada amanah, ukhuwah Islamiyah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, disiplin proses, teamwork, humanity, profesional, integrity, dan fokus on target. Ini kita bahasa komunikasikan. Memang ini menjadi program kita di 2021-nya. Jadi begitu masuk tahun 2021, kita scale up dengan kita pakai moto internal ya, istilahnya moto internal, tapi tetap kita sosialisasikan. Yaitu apa? Scale up spiritual. Artinya kita punya semangat untuk men-scale up kita. Ya, kita harus mempunyai spirit untuk men-scale up skill-skill di seluruh SDM yang ada. Di seluruh SDM yang ada, bukan hanya divisi marketing. Dan luar biasanya memang mungkin kalau yang menjadikan kemarin 2021 kami Primaland menjadi developer properti terbaik, properti syariah terbaik se-Indonesia itu bukan hanya dukungan dari divisi marketing saja, melainkan di divisi bisnisnya, produksi, itu memang betul-betul saling mendukung. Jadi bukan hanya dikomunikasikan, tetapi di lapangannya juga mendukung. Ya, mendukung sekali gitu loh. Artinya ketika kita sedang komunikasikan wajah baru kita, di lapangannya juga wajah baru. Di proyeknya, di lokasi proyeknya, ini juga kita lakukan semuanya. Kebersihannya, bagaimana istilahnya
pekerjaan itu dilakukan, itu semuanya kita perbaiki. Ya, jadi ini adalah sebuah upaya yang sangat terintegrated dari seluruh SDM di Primalen yang ada. Ya, di seluruh SDM Primalen. Di bisnis prosesnya juga sama. Di bisnis proses kita disiplin proses. Di marketing sendiri kita menggunakan ya aplikasi namanya CRM atau siprima.online untuk membuat sebuah pengolahan database yang tertata dan terpantau. Itu di divisi marketing. Di divisi-divisi lain juga sama, kita melakukan disiplin proses dengan digitalisasi di accounting, di QC sendiri, semua SOP kita perbaiki, semua sistem informasi internal kita perbaiki, komunikasi antar karyawan kita perbaiki, dan lain sebagainya. Jadi disitulah Primalen. Karena apa? Karena kita punya mimpi besar tadi, ya, membangun peradaban Islami di seluruh Indonesia, membangun hunian Islami di seluruh Indonesia. Nggak mungkin kita bisa membangun di seluruh Indonesia ketika kita sendiri belum bisa memperbaiki, gitu. Jadi kita dalam upaya memperbaiki itu semua. Ya, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik, ya, di masing-masing divisinya. Ya, luar biasa sekali tim manajemen dan direksi dari Primalen yang memang benar-benar mengkontrol dan mengawal. Kami juga di divisi marketing diupayakan untuk terus naik kelas, gitu loh. Jadi naik kelasnya bukan hanya produknya, tetapi dari timnya sendiri selalu naik kelas. Dan kebetulan direksi dan komisaris itu sangat antusias, sangat intens, ya, sangat concern sekali terhadap pengembangan sumber daya manusia. Ya, tim-tim kami kita sekolahkan, kita ikutkan workshop dan lain sebagainya untuk menambah pengetahuan atau skill up tadi tujuannya. Ya. Jadi bagaimana kita melakukannya? How do it? Kita menggunakan teknologi dan digital campaign. Ini salah satu mungkin boleh dikatakan sukses faktor ya pada waktu itu di 2020 di masa pandemi, ketika kita tidak bisa secara offline melakukan campaign, secara offline melakukan pemasaran, secara offline harus ketemu dengan orang, kita langsung fokus di teknologi dan digital. Bagaimana kita membuat semuanya ini bisa digital, ya. Bahkan kita yang nggak pernah namanya kenal Zoom itu ya baru 2020, ya. Teman-teman kenal namanya meeting by Zoom juga 2020. Kita paksa teman-teman untuk bisa melakukan itu. Bahkan kita juga work from home pernah, ya. Jadi kita juga akhirnya meeting lewat Zoom seperti ini, ya. Kita lakukan. Dan di situ saya dapat insight yang sangat luar biasa juga dari workshop sebenarnya. Saya bukan workshop sih, sharing tentang properti itu. Di situ ada salah satu pembicara yang mengatakan salah satunya untuk melakukan something di kondisi pandemi ini, lakukan sesuatu terhadap brand Anda. Waktu itu, ya saya langsung terpikir, ya udah ganti logo, visi misinya diperkuat, kita komunikasikan ke atas, ke luar dan ke bawah. Itu yang kita lakukan, ya. Di satu sisi kita meningkatkan kualitas produk, ya. Kita melakukan benchmark loh ke properti konvensional yang memang kelasnya yang ingin kita capai, gitu loh, ya. Kita melakukan itu dan kita memperbaiki semua bisnis proses yang ada. Bagaimana bisnis proses penjualannya, kalau kita ngomong di marketing sekarang, ya, karena memang saya di marketing, itu bagaimana kita membuat SOP, bagaimana uang tanda jadi itu masuk seperti apa, ya, proses selanjutnya seperti apa, menuju ke akad PPJB seperti apa dan lain sebagainya. Dan semua di situ kita proseskan dengan harapan selalu terrecord, ya, selalu terrecord apa activity yang dilakukan oleh tim marketing itu menjadi selalu terrecord, teman-teman, ya. Jadi itu yang kita lakukan ketika masuk pandemi. Mungkin sebagian orang itu atau sebagian bisnis merasa ini sebuah ancaman kiamat, ya. Saya sendiri juga merasakan, apa kayak gini ya? Kita nggak bisa keluar rumah loh. Kita malam pun nggak bisa keluar rumah, jam 8 juga harus di rumah dan lain sebagainya. Kita merasakan sesuatu, ya udah kita lakukan do something deh dengan produk kita. Apa? Ya kita bangun dulu. Apa yang kita bangun? Sebuah grand design bahwa ayo kita bangun digitalnya, komunikasi digitalnya. Kami pernah jualan pakai Zoom, pernah saat itu, ya. Kalau enggak di video saya di YouTube saya itu ada, ya.
Kita jualan pakai Zoom. Kita coba undang orang, kita Zoom jualannya. Belum lagi yang Zoom yang bersifatnya private. Ya. Kita buat video pendek untuk jualan. Ya saya ngomong sendiri ya untuk jualan. Di situ. Kita lakukan sesuatu, kita bikin video profil tentang kita. Kebetulan memang sudah punya proyek sebelumnya, ya itu yang kita kemas, kita tunjukkan bahwa proyek kita proyek yang real. Itu yang kita angkat. Ya, jadi kita lakukan banyak hal ketika di masa pandemi kemarin. Justru kalau saya boleh ngomong, kalau nggak ada pandemi kemarin, kayaknya kita malas mau scale up. Tapi gara-gara pandemi kemarin, kita mungkin mengalami sesuatu keadaan kondisi yang kepepet mungkin ya bagi bisnis-bisnis yang ada, bukan hanya bisnis properti, ada kita apa ini kayak gitu. Jadi kita lakukan, website kita perbaiki, website kita perbanyak, kita mau mulai belajar bikin landing page untuk masing-masing iklan, Google Ads, Google FB Ads dan lain sebagainya. Sebelumnya kita nggak terlalu konsen di sana, tapi begitu masuk pandemi karena itu yang hanya yang bisa kita lakukan, maka kita update. Salah satunya juga saya menciptakan divisi yang namanya telemarketing. Ya, kayak telemarketingnya kartu kredit di bank-bank itu loh. Saya sampai melakukan itu gitu. Ya, untuk menelponin data-data yang sudah pernah dulu didapatin oleh marketing kami. Kita telepon satu persatu. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak. Apakah ini pernah mengenal Primalen? Kami dari Primalen Undian Islami di Kota Malang, Bapak. Mungkin perkenalan waktunya segala macam sampai seperti itu. Itu skripnya macam-macam ya, skripnya macam-macam. Itu seperti operator telemarketing, operator cek customer service-nya perusahaan telekomunikasi deh. Yang saya pakai bahkan yang sampai seperti itu. Di masa itu kita call, ya, kita call, kita mencoba untuk menjalin hubungan lagi. Ya alhamdulillah dari situ ternyata ada lead baru. Ya saya ngitung aja, biasanya kan kalau orang ditelepon kartu kredit itu paling 1 menit 2 menit udah selesai. Ya, tapi alhamdulillah di kami itu telepon ada yang sampai 8 menit, 10 menit, 12 menit. Ya alhamdulillah akhirnya kita mengedukasi properti syariah, kita menyapa pelanggan, membangun komunikasi itu kita lakukan. Karena kita nggak bisa ketemu langsung gitu loh. Ya, jadi kita bukan karena apa, tapi karena memang ya, nothing to do kalau kayak gini gitu. Artinya kita harus do something. Ya salah satunya dengan menciptakan divisi telemarketing tadi. Ya, ini adalah aplikasi CRM yang kami gunakan teman-teman. Ya, apa fungsinya? Yaitu memonitor proses sehingga konsumen baru masuk berapa, konsumen yang sudah di follow up masuk berapa, yang bisa survei lokasi masuk berapa, yang sudah ITJ tanda jadi masuk berapa, itu bisa terrecord dengan baik di database kita. Ini sayangnya saya nggak ngambilin screen yang ini. Jadi setiap konsumen itu ada proses follow up-nya. Follow up pertama diapain, follow up kedua diapain, dan itu semuanya detail terrecord. Ya, sehingga kita bisa tahu seandainya kita mau ngeluarin sebuah produk, tahu orang yang punya 500 juta yang mana sih? Itu kita akan bisa kenal gitu loh. Maksudnya bisa tahu, ada sekian orang yang ini. Sehingga SPV dan manajer itu bisa melakukan supervisi yang sangat kuat ya terhadap konsumen-konsumen yang masuk. Ini aplikasi yang kita gunakan. Ya, bagaimana kita mengkomunikasikan? Kita mengkomunikasikan tentu saja dengan bantuan dari digital. Ya, kalau teman-teman mau lihat, mau cek ya, monggo di YouTube kita dan sebagainya itu sangat terbuka untuk Anda lihat bagaimana kita mengkomunikasikannya. Ya, melalui digital di website juga, YouTube dan lain sebagainya. Ya. Dari desain juga, dari desain sendiri kami selalu ini satu desain ini bisa jadinya 3 hari 4 hari gitu loh, karena memang kita revisi apa nih yang kurang dan lain sebagainya. Pada waktu itu kita punya produk yang namanya Mira Residence, ya produknya itu rumah kos muslimah gitu loh. Ya kita harus tampilkan bagaimana produk kita, siapa yang menghuni di sana. Jadi pemilihan konten untuk dikomunikasikan itu menjadi salah satu kunci sukses juga dalam kita membangun persepsi. Kan tadi saya awal ngomong kita bukan perang produk, kita mau perang persepsi gitu loh. Ya, jadi persepsi inilah yang kami bangun, tim kami bangun ya. Kreativitas tim itu dikerahkan semuanya ya.
tanpa menghilangkan identiti kita sebagai hunian Islami atau properti syariah, kita nggak pernah tuh nyebutin properti syariah, gitu. Developer syariah itu kita nggak pernah. Ya, kita cuma ngomong bahwa apa yang mau kita komunikasikan. Ya. Seperti di sini kita ngambil salah satu ayat dari At-Tahrim ayat 6 itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu loh. Maksudnya apa? Ini sebenarnya kan maksudnya mau nunjukin identiti bahwa oh ini properti syariah kayaknya. Karena ayat saya ngutipnya dari ayat suci Al-Qur'an gitu. Ya. Tapi kan berhubungan dengan klaster rumah kos, ya kalau Anda punya anak wanita kuliah di Malang, kan kita harus jaga juga ya. Jagalah dirimu dari api neraka. Jagalah pergaulan anak-anakmu. Punya lingkungan yang bagus. Ya, di situ kita ngomong tentang klaster rumah kos. Ini salah satu contoh aja, teman-teman. Jadi banyak sekali yang dulu-dulu juga yang kita komunikasikan. Ya, ini desain saya ambil, desain billboard Idul Fitri tahun kemarin. Ya, salah satu yang kami upayakan selain kita melakukan penjualan, kita melakukan yang namanya branding. Ya, ini biayanya juga nggak murah, sewanya. Ya, sewa di Soekarno-Hatta sama di depannya Mall Olympic Garden Malang, itu kita sewa billboard cuma mau ngomong ini gitu loh. Karena pada waktu itu kan nggak bisa kita ketemu, nggak bisa kita berjabat tangan langsung, maksudnya ketemu langsung mudik, nggak bisa mudik. Ya, jadi itu yang kita angkat, tak berjabat bukan berarti tak memaafkan. Komunikasi ini apa lagi? Berarti kan ini sudah mengkomunikasikan kondisi saat ini. Saat itu ya maksud saya, pandemi yang nggak boleh mudik itu. Tapi kita ingin mengucapkan, Primalin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini, kita nggak nampilin gambar rumah yang kita jual juga enggak. Ya, dengan tagar pada waktu itu, ya kita pakai lanjutkan kebaikan. Jadi ya kita lakukan sesuatu. Supaya kita terus istiqomah mengemban amanah. Ini apa yang sudah kami munculkan? Kami sedang memunculkan sebuah persepsi terhadap Primalin, project-projectnya, timnya, dan seluruh stakeholder yang ada di situ. Ya, itu kita sangat konsen untuk melakukan kebaikan. Ya, itu yang ingin kita sampaikan dengan gambar ini. Gitu. Ya, jangan harap ada yang nelpon terus nanya rumah, nggak ada. Jujur aja. Tetapi bahasa campaign kita pada waktu itu menurut kami, efeknya yang kita rasakan itu dapat. Apa? Kita sudah bangun brand. Teman-teman, saya kenapa juga memakai hal-hal kayak gini, itu saya ngelihat ada brand yang memang produknya produk rokok ya. Itu brand yang terkenal banget. Itu kan suka pakai kata-kata yang aneh-aneh tuh. Malah. Ya. Lo yang salah, lo yang marah kayak gitu. Itu kan ada ya. Siapa lagi lah, banyak lah. Itu hanya tulisan, tapi mereka kampanyekan itu terus-menerus. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mau tunjukin. Ya, kita mau tunjukin who am I gitu. Maksudnya siapa perusahaan kita. Ya. Kita mau membangun persepsi di luar bahwa perusahaan kita sudah di level itu. Bahkan beberapa cara yang kami lakukan pun kita ikut expo. Ya. Apakah penjualannya banyak? Ya alhamdulillah memang masih ada efeknya di penjualan kalau expo. Di mall apa. Pada waktu itu saya ketika kami mencanangkan punya produk sekelas produk yang lain lah ya. Yang sudah sangat terkenal di Indonesia juga. Itu selalu saya menyamakan. Baik sisi istilahnya bukan desain cara brandingnya lah kurang lebih itu kita naik ke sana. Kita harus berani sewa billboard. Oh si A billboard di sini, saya ambil baliknya misalkan kayak gitu. Ya, oh dia di kanan, saya ambil di kiri. Oh stand expo-nya dia ngambil di situ, saya buka di sebelahnya dengan ukuran yang sama. Tujuannya untuk apa? Untuk menyamakan level. Untuk menaikkan persepsi tadi, itu salah satunya, teman-teman. Ya, juga vertikal banner yang kita pasang nggak harus selalu jualan rumah, ya. Pada waktu itu, ya ini sekali lagi tidak bisa dicontoh plug, maksudnya ya Anda harus lihat segmennya gitu loh maksud saya. Tapi ini kita cuma mau ngomong
saatnya properti syariah naik kelas itu do something more, lakukan sesuatu yang lebih terhadap produk Anda. Mau ngelakuin apa ini dengan produk Anda, teman-teman? Ya, ini yang kita pasang di setiap proyek kita, contohnya. Jadi kita kan ada unsur dakwahnya juga yang kita komunikasikan. Bukan hanya melulu gambar rumah, jual, dan lain sebagainya, hot sale, diskon sekian, bonus apa, enggak. Tapi kita mau mengkomunikasikan tentang istiqomah mengemban amanah tadi, mengkomunikasikan bahwa kita properti syariah, bahwa kita properti developer syariah, itu nggak harus dengan ditulis developer properti syariah atau ini properti syariah. Ya, kita mau dengan cara lain itu kurang lebih seperti itu. Ya, di akun-akun sosmednya pun kita optimalisasi. Ya, kalau ngomong yang teman-teman kalau mau dapat insight ya follow aja di situ. Ya. Ngomong yang primalen.id itu jarang banget kita ngomong jualan rumah. Mungkin akhir-akhir ini aja yang kita coba angkat deh rumah, angkat deh project. Sebelumnya kita ngomong dakwah, kita ngomong kehidupan, bahkan kita sampai membuat sebuah web series loh, video pendek 7-8 menit setiap episodenya, hanya ingin menampilkan suasana lingkungan project kami, tapi bukan dengan yang disuting manual, review, bukan, tetapi kita syuting sebuah sintron atau web series pendek di lokasi kita. Seperti itu. Ya. Ada juga yang, nah proyek-proyeknya dan ada proyek terbaru juga. Itu yang histori sangat luar biasa ini di proyek terbaru kita. Kita pertama kali ngomong mengkomunikasikan itu filsafat. Apa? Quote-quote-nya Jawa itu loh. Karena memang kita mau ngangkat rumah Jawa ya. Quote-quote-nya Jawa. Ya. Sepi ing pamre rame ing gawe, misalkan seperti itu. Ada juga urip itu urup, itu dilihat di sosmednya ada. Ini sangat luar biasa ide tentang ini, ya. Kebetulan memang di-create sama teman-teman direksi, ya, meng-create ini sangat luar biasa untuk Puri Astagina, teman-teman. Jadi semuanya kita lakukan secara serius. Bukan hanya kita punya proyek jual, bukan. Tapi kita mau create ini semuanya, teman-teman, menjadi sebuah yang pas bagaimana mau komunikasikan. Dan nanti di bulan Ramadan, di Ramadan Produktif itu ada salah satu materi saya bagaimana kita melakukan branding yang kelas A. Ya, mungkin nanti contohnya kelas A, tapi tetap saya akan breakdown sebenarnya apa sih yang dilakukan sebuah brand, sebuah activity, kita membangun brand itu apa saja sebelumnya. Karena tahu-taunya orang itu cuma ngomong desain. Enggak juga, salah Anda kalau hanya ngomong desain. Tampilan, konten bukan. Tapi roh dasar dari konten yang kita buat ini yang harus paham. Dan nanti di acara Ramadan Produktif, itu nanti akan kami ajarkan. Anda akan saya suruh isi, ya. Kita lihat apa keinginan konsumen, kita lihat apa yang harus kita jawab dan lain sebagainya. Ya di situ nanti akan jelas. Di Ramadan Produktif itu ada satu sesi atau kelas yang kita ngomong soal bagaimana kita membangun branding gitu loh. Dan dari sejak awalnya dulu apa yang sedang dibangun. Bukan hanya desain. Kalau desain orang terdesain banyak di luar gitu loh. Ya, banyak sekali. Kita tinggal cari deh desainer-desainer itu bisa gitu loh. Ya, tapi kan kita harus tahu dulu rohnya, apa yang mau dibangun, dan bagaimana menentukan inilah yang nanti saya ajarkan secara detail di Ramadan Produktif. Ya, di acaranya Kang Alfian yang diadain Bisyara ID. Ya, kebetulan untuk sesi saya, yang di acara saya sendiri setiap Selasa malam itu kan saya off-in untuk di bulan Ramadan. Ya, biar fokus ibadah lah malam hari. Itu makanya kita bikin kelas salah satunya yang lebih teknis lah untuk kita belajar. Mungkin teman-teman dalam kondisi berpuasa itu biasanya lebih mudah dalam menggali ilmu, ya. Dan kondisi pada waktu PPKM, pandemi dan segala macamnya, ini saya juga cover, kita protect seluruh tim. Bukan hanya di marketing, bahwa pandemi segala macamnya ini hanya sekedar mindset. Jadi kita nggak boleh takut dengan kondisi apapun, gitu loh. Ya, kondisi badai pun pelaut itu juga harus cari ikan kan, gitu loh. Ya, sama kondisi PPKM ini ancaman atau peluang. Waktu itu saya langsung
Sebenarnya keinginan untuk mempersepsi orang tentang pandemi itu apa sih? Gitu loh. Jadi saya waktu itu bikin live IG memang supaya tim kami, supaya orang-orang di luaran punya mindset yang positif ketika adanya pandemi. Ya, selalu saya ngomong tim, yes, it's bad news. Tapi bad news adalah good news bagi orang yang mampu melihat apa sih good news-nya. Ya. Jadi itu teman-teman yang kita lakukan. Namun juga seiring dengan itu, aktivitas yang kita lakukan di luaran, aktivitas yang kita lakukan di mana? Di luaran itu nggak hanya janji gitu loh. Jadi kita harus betul-betul namanya istiqomah mengemban amanah. Maka di divisi produksi itu benar-benar di scale up juga, sehingga quality juga kita perhatikan, kita perbaiki terus, komplain dari konsumen kita terima, menjadi masukan dan lain sebagainya, sehingga kami juga ingin memberikan bukti ya kepada konsumen bahwa oh ternyata pandemi pun nih serah terima masih bisa tepat waktu ya gitu. Terus kita komunikasikan bukan hanya diserah terimakan, tapi kita komunikasikan, kita menggunakan media, bahkan newspaper juga ya. Kebetulan tahun 2020 pada waktu itu di Darmalang ada Award, ada beberapa bisnis kategori, ya udah kita ngambil yang sekiranya kita terbaik apa ya, Islamic Housing, udah ya udah Pioneer of Islamic Housing yang kita ambil ya. Di situ kita mengkomunikasikan ketika ada ajang penghargaan yang dilakukan. Ini berbagai macam UKM sih waktu itu ya. Jadi tujuannya itu apa? Membangun persepsi. Oke. Mungkin yang terjadi ada properti syariah abal-abal. Mungkin yang terjadi di sana nggak bisa serah terima. Mungkin yang terjadi yang di tempat lain kualitasnya tidak memuaskan. Tetapi kita ingin mengkomunikasikan seperti itu ya. Ini akan coba saya angkat sedikit ya, bagaimana kita mengkomunikasikan. Saya angkat memang karena bagaimana membranding itu pasti akan ada bagaimana kita mengkomunikasikan caranya ya. Di acara Ramadan Produktif itu insya Allah ini ada teman-teman ya. Jadi di proyek pun kita benar-benar perhatikan kebersihannya, kualitas proyek, tampilan dan lain sebagainya, kita selalu perbaiki gitu loh. Ada yang kurang ya kita perbaiki, fasumnya. Jadi kita nggak hanya sekedar perumahan ya udah perumahan aja gitu, rumah jual rumah enggak. Kalau saya ngomong kami tidak menjual rumah, tetapi kami menjual sebuah hunian. Kami tidak sekedar menjual sebuah hunian, tapi kami sedang membangun peradaban. Dan itu kita komunikasikan, itu kita komunikasikan dengan konten-konten kita. Ya, kalau Anda ingin tahu konten-kontennya, YouTube ada, Instagram itu di story, Anda bisa highlight, lihat di highlightnya itu yang selalu kita komunikasikan kepada pihak luar. Di situ tim kami menangani 7 proyek. Ya, tim kami itu menangani 7 proyek dengan akun sosmed yang ada sendiri-sendiri masing-masing. Jadi benar-benar luar biasa tim yang ada ya. Saya salut sama mereka itu juga, etos kerjanya juga ya luar biasa sekali di tim markomnya, tim marketingnya sendiri. Jadi memang ini kerja tim, hasil kerja tim sebenarnya. Ya, di lokasi kami, semua perumahan itu kita nggak hanya asal-asalan bangun fasum dan sebagainya. Fasum pun kita hidupkan gitu loh. Lah kalau kita mau naik kelas, kita ngomong mau produknya kita berkualitas, tapi fasum apa adanya juga kan nggak pas ketika kita ngomong seperti itu. Ya, di fasumnya sendiri juga kita benar-benar create nggak ya, taman ya kasih apalah gazebo apa segala macam seperti itu. Ya teman-teman bisa kunjungan juga sih kalau mau untuk ke lokasi proyek-proyek kami. Dan di sini pun kami juga selalu upgrade. Kita nggak ya benchmark kita ke properti-properti yang lain yang memang kelasnya lebih jauh di atas kami juga. Ya. Ya, key of success masa pandemi ya. Kami juga membangun brand image perusahaan dengan ini rangkuman lah ya. Ini rangkumannya, membangun brand image perusahaan, mengganti logo, mendesain ulang tema sosial media kita desain ulang, mengkomunikasikan visi, misi, moto perusahaan secara konsisten, baik melalui konten, melalui network juga, melakukan scale up skill digital campaigns ya, bagaimana cara ads, bagaimana membuat
konten, bagaimana take video dan lain sebagainya, itu kita scale up dan scale up seluruh all SDM ya, dan memperbaiki semua bisnis proses, terutama kalau di divisi marketing penggunaan aplikasi CRM tadi, pengolah database, dengan membuat aplikasi web-based di Prima Online ini gunanya untuk menganalisa market, menggali potensi database, membuat promo dan strategi. Jadi setiap promo dan strategi kita itu based on data, jadi nggak asal mau bikin program, enggak, kita lihat datanya apa ini, trennya harga berapa yang masuk, yang lagi minat untuk kondisi sekarang harga apa. Jangan salah, di tempat kami 2 bulan terakhir ini yang harga 1 M ke atas itu justru agak seret jualannya, malah yang 1 M ke atas yang lebih mudah closingnya gitu. Ya kita kan pelajari ini kenapa dan sebagainya. Ya itu juga based on data. Bagi itu mungkin teman-teman salah satu yang ingin kita sampaikan di sini. Yang jelas ada beberapa materi sih di Ramadan produktif nanti di materi saya itu. Yang pertama tadi membangun brandnya, yang kedua bagaimana mencari lead yang sesuai dengan database yang kita inginkan. Itu juga akan kita ajarkan caranya. Karena nggak bisa Anda pakai caranya kita mungkin ya, cara kita di sini. Diaplikasikan dengan segmen yang berbeda, juga nggak create konten yang kita buat sama target marketnya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu Kang Alfian dan teman-teman semua yang saya bagikan di sini, itu sekedar wawasan mungkin dan juga apa yang kami lakukan ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya juga dimudahkan urusannya ya. Ya kalau teman-teman mau scale up ya, karena kan kuncinya di scale up, mau nggak kita mau scale up gitu loh maksud saya. Kita sendiri mau nggak scale up ya. Acara Ramadan produktif itu saya bilang cocok untuk semua level, mau owner, karena orang kan juga harus tahu bisnis proses kalau mau berkembang ya, mau manajer, supervisor, bahkan marketing sendiri. Karena kalau teman-teman tahu ilmu-ilmu yang kita bagikan di Ramadan produktif itu, dan juga luar biasa loh Kang Alfian ini ya, saya jujur juga ikut kuliahnya beliau. Kenapa saya belajar? Saya belajar bagaimana mengarrange semuanya itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami. Ya, kuliahnya Kang Alfian ini luar biasa penjelasannya. Ya, dengan presentasi, desain presentasi yang mudah untuk kita mengerti. Saya belajar banyak. Saya belajar banyak jujur aja untuk saya terapkan di perusahaan kita dari Kang Alfian. Itu luar biasa bagaimana membangun sebuah tim, materinya beliau. Bagaimana membuat strategi yang terstruktur. Kadang strategi itu yang pinter kan atasnya aja. Nggak bisa sampai ke bawah karena memang tidak bisa cara mendeliverikan. Atau membuat suatu presentasi atau penjelasan yang bisa dan dari situ saya belajar. Dari situ pun saya belajar, saya perbaiki, saya akan ngerti, oh iya enak ya. Jadi kita mau bikin produk baru bukan di kepala kita aja sebagai pimpinan atau direksi atau manajer marketing yang tahu. Tapi ke bawah ini tahu tujuan produk ini dibikin apa, segmentasinya siapa, kekuatan value-nya di mana dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya, insya Allah itu juga kita bagikan di Ramadan produktif. Sehingga produk itu nggak hanya yang diketahui marketing. Tipe berapa? Tipe 75, luas tanah 72. Kamarnya ada 3. Luas lebar depan sekian, bukan hanya sekedar itu, karena kita nggak jualan itu sebenarnya ke konsumen. Kita nggak jualan tipe-tipe tadi, kita nggak jualan ukuran tadi, tapi kita menjualan need yang mereka butuhkan. Apa? Hunian kah? Lingkungannya kah? Kan kita jual itunya. Perasaan mereka yang harus kita jawab, dan itu kita ajarkan semuanya di Ramadan produktif, teman-teman. Ya. Mungkin itu Kang Alfian yang bisa saya bagikan ke teman-teman di pagi hari ini, Kang. Luar biasa, Kang Nuri. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu ganti logo waktu pandemi ya? Waktu pandemi, Kang. Jadi memang desain-desain yang keren-keren markomnya itu juga pas pandemi ya, malah naik kelas ya pas pandemi. Iya. Karena kita dipaksa naik kelas waktu itu, gitulah. Subhanallah. Nah ini teman-teman ya luar biasa, kita tadi ngelihat ya dari Kang Nuri yang alhamdulillah 2021 kemarin tuh dapat menjadi award ya
developer properti syariah terbaik di Indonesia. Yang mana pastinya kalau ngomongin terbaik itu pasti ada penilaian yang cukup luar biasa. Nah, salah satunya memang dinilai ya tadi dari program-programnya cukup luar biasa, signifikan. Nah, inilah yang sebenarnya kita pengen sharing ke teman-teman, pengen menginstal. Ayo, properti syariah ini saatnya kita naik kelas. Ya, naik kelas itu bukan hanya ya dari tampilan visualnya, tapi dari tadi bisnis proses operationnya, sampai tadi markomnya seperti apa, sampai yang paling menarik tadi salah satunya adalah CRM-nya, bisnis prosesnya benar-benar ya Mas Nuri tahu nih ya customer yang punya 1 juta ya mungkin yang punya duit 1 miliar tuh berapa orang, bahkan tahu ya Mas Nuri ya alasan mereka nggak jadi beli kenapa gitu tahu ya. Sampai sedetail itu. Nah, itu juga perlu direkam. Nah, mana nanti insya Allah di Ramadan Produktif kita akan belajar banyak tentang bagaimana sih report yang bagus seperti apa untuk bisa merekam sebenarnya perjalanan marketing kita itu seperti apa. Yang mana biasanya kita tuh nggak bisa mengevaluasi ya marketing kita karena nggak direkam ya Mas ya. Nggak ada rekam jejaknya. Jadi, ini mungkin saya sedikit boleh share nggak nih? Ya, boleh. Ini contoh aja, contoh lagi nih. Ini contoh hasil dari aplikasi yang nggak tahu ya kelihatan nggak ya teman-teman di situ ya. Oke. Ya, jadi setiap aktiviti follow up kita lakukan gitu loh. Ya, jadi ini ya ada kita klik satu konsumen namanya Yudi ya, alamatnya Cirebon, kesiapan dana sekitar 1,4 M. Tanggal input 19 Januari 2022, marketingnya siapa, leads dari mana, dari media sosial atau Instagram. Keterangan masih masuk ke call center. Masuk ke call center, follow up by telemarketing. Tanggal 20 Januari diapain? Orang Cirebon ingin investasi di Malang dan bla 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 bla. Ya. Terus 27 Januari di follow up lagi, insya Allah tanggal 5 Februari mau survei lokasi, ditawarin produk Salvia juga, dan lain sebagainya. Tanggal 8 Maret sudah survei lokasi, tertarik dengan Salvia, tapi masih bingung milih Salvia atau milih ruko di Jakarta. Ya ini semuanya ada recordnya. Baru ada budget dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh teman-teman, setiap bisnis proses kita itu terrecord dengan baik. Itu kan mungkin. Siap. Oke, keren banget tadi teman-teman. Jadi ya untuk bisa kita tahu strategi yang berhasil. Penakut kan? Karena dia penakut. Dia penakut barusan. Oke, oh ya, maaf. Ya, tadi itu menarik banget ya teman-teman, CRM-nya ya di Kang Nuri. Jadi semuanya emang harus terrecord teman-teman, terdokumentasikan dengan baik. Yang mana ya teman-teman bisa tahu tuh berhasilnya kenapa, nggak berhasilnya kenapa. Ya, jadi bisa diulang akhirnya marketingnya. Kalau nggak berhasil pun bisa dihindari, jangan pakai cara yang sama berulang-ulang. Oke, Kang Nuri, ini sebelum kita tanya jawab, silakan teman-teman siapkan pertanyaan, bisa sebutkan nama, alamat, kemudian pertanyaannya. Ya, kita masih ada waktu nih ya untuk kita diskusi dan tanya jawab. Nah, sebelumnya teman-teman ini ada info sedikit, sekilas info dulu dari kami. Nah, insya Allah besok itu Ramadan kalau ya benar-benar sudah terlihat ya hilalnya, kita lihat mudah-mudahan ya, Masya Allah. Nah, ini kita ada program namanya Ramadan Produktif. Kita pengen Ramadan ini sebenarnya jadi tempat yang produktif untuk belajar, sehingga nanti setelah Ramadan, setelah kita ditempa dengan puasa ini ya, teman-teman bisa ya kayak kepompong dulu ya, jadi luar biasa gitu. Nah, programnya namanya Ramadan Produktif. Nah, ini kita membongkar sih rahasia jualan real estate tetap laris walau di market kelas A, premium, ya kan. Nah, marketing and selling sih sebenarnya, tapi nanti ada sedikit materi tentang branding, karena kita kalau mau jualan mahal tetap harus penting banget bangun brandingnya. Dan nanti sedikit bonus materi CRM boleh ya, Mas Nuri ya? Ya. Ya, acara ini eksklusif teman-teman, 8 kali pertemuan saja selama Ramadan, berarti seminggu ada 2 kali pertemuan ya.
Itu satu sesinya 90 menit rata-rata sudah itu nanti bisa kita produksi tanya jawab dan lain sebagainya, ada PR-nya juga ya. Itu apa namanya acaranya nanti ada di hari Selasa sama hari Kamis. Nah, di Selasa itu jam 9 sampai jam 11 itu jatahnya saya. Nanti Kang Nuri itu di hari Kamis jam 3 sampai menjelang buka puasa atau jam 5 ya gitu. Nah, kenapa sih apa namanya acara ini ada? Ya ini emang persembahan kita buat UMKM lagi, buat teman-teman properti syariah yang ada di Indonesia khususnya untuk bisa naik kelas, ya bisa naik kelas. Salah satunya memang ujung tombaknya adalah penjualan. Mau nggak mau, ya ujung tombaknya adalah jualan. Tapi bukan sekedar jualan saja, kita harus juga beresin produk, harus beresin operation, ya itu termasuk rangkaian dalam satu ya apa namanya penjualan. Jadi kita nggak bisa juga jualan hebat tapi produk kita jelek, akhirnya orang nggak repeat ya. Nah ini pembicaranya ada 2 orang ya, ada Kang Nuri ya, Masya Allah Kang Nuri ini pengalamannya luar biasa ya, 5 tahun sebagai manajer cabang di berbagai perusahaan distributor resmi telekomunikasi ya, dulu ya sempat mensupervisi hampir 2000 ya outlet jadi atau 2000 cabang yang mana luar biasa, berarti kan report kontrolnya ini luar biasa tuh, bisa mengontrol 2000 cabang gitu kan. Juara 3 nasional juga saya udah lihat award-nya gitu kan, the best GPA cluster distributor Smart Friend ya, session 3 tahun 2019. Kemudian pengalaman 12 tahun di bidang marketing real estate ya, termasuk marketing associate era Jatim Realty, kemudian marketing perumahan Argo Puro Jember, founder dan CEO NRP Property, dulu punya agensi properti dan syariah properti, agensi properti syariah. Kemudian juga banyak sih CMO Zikra.id, pernah bikin juga crowdfunding properti syariah, head marketing division Primaland CMO-nya sekarang ya. Kemudian masuk prestasinya kemarin developer syariah terbaik 2021 versi DPS, developer properti syariah ya, ADPS ya. Konsultan termasuk trainer juga di berbagai developer properti di Jawa Timur. Nah, insya Allah saya juga membersamai ya Gus Nuri ya. Alhamdulillah saya 13 tahun juga di bidang marketing communication ya, dulu ex CEO dari Digimap Digital Marketing Roadmap, kemudian CEO juga dari Mangrove Academy, CMO dari ya kelas Facebook at Power Camp ya, founder dari Flipper.id agensi, ketua MDC Muslim Designer Community yang chapter Jogja, konsultan dan trainer juga di beberapa developer properti syariah di Indonesia. Nah ini undangan buat teman-teman siapa aja sih, boleh buat leader, boleh buat manajer ya, buat yang lagi mau belajar boleh banget, karena emang udah kita sesuaikan materinya untuk teman-teman pemula juga ya. Ini kalau suasana acara kalau kita garap kelas offline aja. Nah materinya apa aja ya, ini materinya teman-teman ada 8 materi, yang mana mulai dari branding real estate untuk segmen premium kelas A ya, termasuk merancang bagaimana strategi marketing plan yang tepat sasaran, jadi biar kita nggak ngawur, nggak buang-buang duit, nggak buang-buang budget marketing ya, bagaimana mendapatkan database lead tertarget ya sesuai dengan segmen kita, membuat konten marketing yang powerful ya, bagaimana menjadi expert deal maker, ini juga kunci ya. Kemudian 9 kunci magnet rezeki ya, udah banyak ngelakuin cara kok boncos terus. Nah ini coba kita pakai ikhtiar langit, bagaimana kunci bisa apa namanya membuka pintu-pintu langit gitu kan. Jurus-jurus powerful closing real estate ya, termasuk setup digital marketing team for real estate ya, bagaimana strategi ini bukan hanya diketahui oleh yang ikut workshop ini, tapi bagaimana teman-teman bisa bikin activity list atau bikin apa ya semacam instruksi kerja yang mana bisa digunakan untuk teman-teman di bawahnya atau orang-orang yang direkrut nantinya gitu. Nah investasinya murah aja sebenarnya, ini memang kita bikin murah sebenarnya, nggak segini harganya, cuma memang ini persembahan kita di bulan Ramadan, kita pengen properti syariah ini naik kelas biar ketika isu-isu properti syariah ini udah
janganlah properti syariah abal-abal dan sebagainya. Nah, ini investasinya 790.000 aja, tapi buat teman-teman yang daftar ya di hari ini ya itu cukup 490.000 rupiah. Dan teman-teman kalau benar-benar serius nggak punya duit tapi pengen ikut belajar, silakan hubungin admin aja, berani hubungin admin. Nanti insya Allah ada program-program diskon ataupun nanti bisa kita bantu untuk bisa dicicil selama Ramadan. Intinya ini memang benar-benar komitmen buat teman-teman yang memang serius belajar. Karena rata-rata kalau nggak bayar nggak serius tuh. Ini testimoni ya, silahkan lihat sendiri. Nanti bisa lihat aja di landing page kita share ya itu teman-teman. Oke, kita mulai tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada 6 orang ini ya yang sudah ikut. Ya, ini sebentar ya, saya ada tamu dikit. Digantiin Mbak Rini. Mbak Rini tolong memandu untuk tanya jawab. Mbak Rini. Sebentar. Ini ada Mas Faiz, saya bacain dulu ya pertanyaannya. Bagaimana membangun program properti seperti tadi, namun perumahan hunian yang kita buka hanya berskala kecil, seperti klaster atau model fliperan? Ya, apakah sama atau bangun strategi baru? Gimana nih Mas Nuri? Silakan Kang Nuri. Ya. Dari Mas Faris nih. Baik, Mas Faris. Ya, jadi bagaimana membangun program strategi? Apakah seperti tadi? Jadi kita memang akan lihat teman-teman, program marketing tentunya nggak sama. Makanya saya tadi bilang nanti di acara saya itu ada materi Ramadan Produktif, itu ada materi yang bagaimana membangun branding kelas A. Nanti juga akan dilanjutin dengan materi bagaimana mendapatkan segmen market atau database yang sesuai dengan kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, di setiap segmen tentunya nggak sama. Makanya nanti akan kita ajarkan segmen apa ini yang dipilih gitu. Ya, kita akan ajak teman-teman untuk ngisi sebuah semacam borang atau form kayak gitu, sehingga teman-teman bisa tahu teman-teman ada di segmen yang mana. Ya, mohon maaf, misalkan nih, jangan disamain produk kelas premium dengan, mohon maaf, misalkan kafling yang harganya 30 jutaan. Ya, cara komunikasinya nggak sama. Bahkan kafling 30 jutaan itu mungkin nggak perlu pakai desain. Cukup tulisan, misalkan jual kafling 30 jutaan, cuman cara memasangnya misalkan ukurannya berapa itu juga berbeda. Vertical banner kami pakai ukuran 3x1 atau 250-90, 3 meter kali 1 meter vertical bannernya. Kenapa ya? Memang kami kita kayak vertical bannernya rokok, perusahaan-perusahaan yang gede kayak gitu memang. Tapi ketika mau ngomong jualan yang harganya segitu, mau pakai material promo seperti itu, bukan karena biayanya, tapi karena nggak pas juga, konsumen malah takut untuk telepon. Mungkin seperti tulisan .pc itu malah lebih pas kalau memang produknya memang cocok untuk itu, teman-teman, maksud saya. Ya, pakai tulisan yang bold, gede kayak gitu. Tapi kalau ketika ngomong model premium, fontnya juga udah mulai ganti yang tipis-tipis kayak gitu kan, ya. Jadi akan sangat berbeda. Jadi teman-teman nanti di Ramadan Produktif itu saya makanya owner boleh ikut, manajer marketing boleh ikut, karena pola pikirnya yang sebenarnya kita ajarkan, pola pikirnya yang sebenarnya kita ajarkan di sana ya. Termasuk Facebooknya pun gitu loh. Anda mau apa? Perbedaan antara Facebook, IG Ads sama Google Ads kan ada. Ya, Google Ads lebih ke toko gitu loh. Kalau FB lebih kita kayak keliling, kan tukang bakso itu yang keliling kan gitu. Itu pun juga akan berbeda. Kita mau pakai yang mana karena segmennya siapa. Ya. Segmen saya dengan segmennya teman-teman, orang yang mau beli kan juga berbeda gitu loh. Maka kita menyajikannya juga akan tempat yang berbeda. Ada tas yang harganya 200.000, ada tas yang harganya 2 juta, ada tas yang harganya 20 juta, ada tas yang harganya 200 juta. Semuanya kan ada yang beli itu.
Tapi apakah orang yang beli itu sama? Enggak kan? Kita naruhnya pun jualannya juga di tempat yang berbeda, maksud saya. Jadi program yang dibuat pun ya tentunya akan berbeda. Tetapi pada pertemuan besok ini yang saya angkat case-nya memang yang kelas properti premium. Tetapi cara berpikirnya tetap saya sampaikan, saya ajarkan supaya teman-teman tahu, oh kalau untuk produk saya segini ya, oh kalau untuk produk saya seperti ini. Itu teman-teman. Pertanyaannya Pak Faris. Ya, ini kita beralih lagi ke pertanyaannya Mas Sadam. Pak Faris gimana? Udah oke? Ya, lanjut ya. Terjawab ya Pak Faris. Ini dari Pak Sadam Prolen. TP Prolen. Bagaimana cara kita menjelaskan konsumen ketika konsumen menanyai kredibilitas perusahaan properti syariah? Sekarang properti konvensional sudah bekerja sama dengan bank yang sekaligus menjadi jaminan perusahaan. Ya, jadi kalau gimana nih jelasinnya nih, ya. Apalagi untuk yang baru-baru nih, ya. Kalau Primalen kan sudah ada prestasi sebelumnya karena ada project-projectnya yang sudah handover banyak gitu kan. Nah, buat teman-teman yang baru ini kredibilitasnya gimana? Apalagi kalau langsung bayarnya ke developer tidak tanpa bank begitu. Nah, mau nggak Kang Nuri? Ini materi pertanyaan ini bagus banget ya, bagus banget. Ini adalah tadi ada materi kalau nggak salah how to sell expert ya, how to be a deal maker ya. Mungkin saya sekaligus agak pertanyaan sebelumnya Kang, saya bacakan juga karena mungkin cara jawabannya akan sama. Calon pembeli seringkali tanya harga, luas bangunan, luas tanah. Padahal kami mau menyampaikan tentang apa itu properti syariah. Juga mau menanyakan balik ke calon pembeli apa yang mau dicari, seperti apa, rumah seperti apa. Tapi calon pembeli seringkali kurang membantu untuk digali kebutuhannya. Bagaimana ini pengalaman Pak Nuri? Bagaimana sebagai marketing mengatasi masalah ini? Ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini ada yang namanya teknik bagaimana how to deal, ya, how to sell property expert. Atau kalau di materi saya itu adalah ini bagaimana cara kita presentasi yang efektif. Itu ada. Ya. Bagaimana cara kita presentasi efektif? Bagaimana supaya orang itu tidak justru maksud saya bukan gini. Bagaimana cara menjelaskannya? Kita seringkali menjelaskan apa yang ditanyain oleh konsumen, benar ya? Kita seringkali itu maunya gitu. Atau bahkan yang nggak ditanya kita jelasin juga. Maksud saya, di materi Selasa malam kemarin saya ngomong di kesalahan marketing yang pertama itu apa? Kita terlalu banyak bicara. Lupa nanya. Ya. Kita lupa dengan melakukan pertanyaan. Nanti di materi Ramadan itu ada yang caranya teman-teman. Ya, jadi berkomunikasi dengan tipikal orang A, B, C itu macam-macam kan. Saya akan share ke teman-teman ada beberapa tipikal orang, ada tipikal auditory, ada tipikal visual, ada tipikal kinestetik. Itu akan kita pelajari. Jadi di Ramadan Produktif saya mau ngajarin teman-teman, Anda bisa belajar supaya Anda bisa melakukan ke setiap tipe. Ya, jadi dua pertanyaan tadi itu sebenarnya akan Anda jawab dengan Anda tahu tekniknya, ya, tekniknya. Anda tahu bagaimana cara berbicara dan lain sebagainya, ya. Memang akan sangat efektif kalau workshopnya offline sebenarnya, karena banyak sekali role play, ya. Tapi di Ramadan Produktif akan saya ajarkan pola pikirnya. Oh, kalau ketemu yang seperti ini. Cara kita berkomunikasi. Ada yang namanya powerful communication. Teknik komunikasi itu ada, teman-teman, ya. Baik kata-kata, hati-hati loh dengan kata-kata yang kita keluarkan. Ini contoh sederhana aja. Pak, Bapak kira-kira kapan mau survei, Pak? Sering kan kita sebagai marketing seperti itu. Iya kan? Padahal yang paling efektif itu kita pakai dua opsi yang positif. Yang nggak tertolak gitu loh. Pak, kapan survei? Oh ya Mas, nanti kalau mau survei akan saya hubungi. Maka itu jawaban konsumen akan seringnya. Tetapi ketika kita ngomong, oke, Pak Amin kira-kira bisa survei hari ini atau besok ya Pak? Ini hanya dari kata-kata loh.
Ya. Jadi ketika kita memberikan sebuah pilihan, itu tingkat efektivitasnya semakin lebih tinggi, teman-teman. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, ya, sebenarnya gini, kan banyak yang perlu kita bangun. Ya, bisnis prosesnya closing itu panjang kan. Orang lihat penawaran kita seperti apa dulu. Itu akan melahirkan pertanyaan yang berbeda, ingat. Ya. Akan melahirkan pertanyaan yang berbeda. Contoh aja. Anda beriklan, legalitas lengkap, misalkan iklan Anda seperti itu. Konsumen datang nanyain itu enggak, kira-kira akhirnya. Nanyain akhirnya kan gitu loh. Ini makanya hati-hati dengan cara berpromosi Anda. Ya, ngiklannya itu hati-hati, kata-kata copywriting yang dipilih itu hati-hati. Ya. Terkait dengan kita selalu dibandingkan dengan perbankan, ya kalau kita bisa membuat sebuah komunikasi, maksudnya bahasa komunikasinya adalah kita tidak mempergunakan perbankan karena memang kita properti syariah, alasannya seperti ini, maka hal itu kan nggak bisa head to head dibandingkan gitu loh. Intinya apa? Kita sudah membuat posisi bank lemah karena udah nggak sesuai syariah. Aman nggak kalau kita udah ngomong kayak gini? Paham maksudnya ya teman-teman ya? Kalau di kelas akan lebih detail sih karena ada struktur materinya gitu loh. Kita mau berpola pikirnya seperti apa? Ya tentang membuat mindset ini luar biasa. Ya materi itu sudah kita create sejak awal ya. Konsumen datang itu bisa sesuai kehendak kita. Oh, itu kan luar biasa kalau kayak gitu. Kalau teman-teman menguasai itu nantinya, teman-teman. Ya. Banyak sekali yang menanyakan legalitas dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, dijawab aja. Prosesnya, ya. Nanti itu juga harus disetting antara developer sama tim. Apa yang mau disampaikan. Prosesnya sampai mana. Ya. Ada teknik yang namanya teknik mengilusikan konsumen kita sebagai seorang yang ahli. Itu teknik luar biasa. Jadi sebelum dia ada ngomong seperti itu, ada gejala ngomong seperti itu, langsung kita tembak, iya Pak, Bapak kan udah tahu sih Pak proses perumahan, Bapak udah pernah beli sebelumnya nggak di perumahan, misalkan kayak gitu. Maka teknik bertanya itu ada. Kenapa ada teknik bertanya? Supaya Anda tahu, dia udah pernah beli rumah atau belum. Oh, dia udah pernah beli rumah. Oke, Pak, Bapak udah tahu kan prosesnya kalau beli ke developer, sedangkan masih progresnya masih bangun dan serah terima atau beli ini, udah tahu progresnya kan Pak, seperti apa? Saya yakin Bapak udah tahu deh, misalkan. Itu kan ada teknik untuk memposisikan bahwa dia tahu prosesnya. Sama Pak, punya kita juga seperti ini. Ya, ketika kita ngomong, padahal dia sebenarnya juga nggak tahu prosesnya yang di sebelumnya seperti apa. Tapi namanya manusia, ya. Ketika kita posisinya bisa menggunakan kata-kata seperti itu, dengan teknik juga cara berkomunikasinya, Bapak sudah tahu ya Pak ya, sambil manggut-manggut gini, kita membawa suatu apa ya istilahnya sih semacam hypnoselling lah ya, kalau istilah tekniknya sih hypnoselling, sambil kita manggut. Bapak udah tahu kan Pak kalau produk di developer itu proyeknya apa, progres legalitasnya seperti yang kemarin sempat Bapak beli atau Bapak sudah tahu sebelumnya kan, udah tahu ya Pak ya. Sama Pak, punya kita juga seperti itu. Kita nggak ngomong prosesnya, kita nggak tahu proses yang dia di pemahamannya dia juga apa, kita nggak tahu. Tapi kita ngomong sama Pak di kita. Artinya kita sudah memberikan suatu jaminan keamanan ke mereka, persepsi di mereka bahwa semua developer itu adalah seperti yang mau kita jelaskan gitu loh teman-teman, maksud saya. Ya, itu teknik komunikasinya, makanya deal expert itu kalau dijelaskan praktek langsung gini nggak bisa. Anda harus nanti tak jelasin satu-satu dulu gitu loh. Dasar berpikirnya kita, dasar berpikirnya orang, ya di materi Ramadan produktif itu akan saya akan di deal master itu teman-teman. Kalau cuma praktek, ini yang saya contohkan sekarang, ini prakteknya. Gitu. Begitu kita sudah ngomong mantuk-mantuk gitu ya. Ada struktur stepnya ya, sekali lagi. Karena di sini sifatnya pertanyaan, sehingga saya nggak bisa jelasin, saya nggak siapin materinya untuk apa dulu, kenapa. Ada yang namanya presentasi itu kan building rapport, membangun hubungan, menyamakan frekuensi, bagaimana orang bisa sama dengan kita.
Sehingga kita ada teknik yang namanya positive question, teknik ya, mendapatkan jawaban ya sebanyak mungkin dulu dari komunikasi di awal, sehingga mereka terbawa dengan kita menjelaskan. Begitu Anda jelaskan proses jelas, oh ya Pak, sekarang posisinya sekarang sudah pelepasan hak dari pemilik tanah sebelumnya menjadi PT. Misalkan nanti akan jadi seperti ini, sudah selesai, dia nggak akan lihat ini lagi. Kalau dengan teknik yang benar tadi, Anda sudah melakukannya dengan baik, teman-teman. Ya, teknik itu cara presentasinya harus powerful, ya, harus powerful. Tapi kalau nanti yang di acara Ramadan itu saya kasih dasarnya atau langkahnya secara kerangka berpikirnya untuk melakukan itu apa saja yang teman-teman butuhkan. Ya, ada teknik namanya tadi teknik mengusulkan dia sebagai orang ahli, ada juga mendengarkan apa yang dia komunikasikan, ada juga istilahnya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang positif, ya. Pertanyaan-pertanyaan positif itu teknik closingnya juga ada, ya. Bagaimana kita melihat ciri-ciri orang mau bisa di closing atau enggak, itu ada pola pikir di situ, ya. Ada juga orang itu kan kadang-kadang kita ada yang namanya handling komplain, ya. Handling komplain itu kita mengatasi kendala orang itu sampai ketemu yang sebenarnya. Ada orang bilang, oh saya maunya siap huni Pak. Itu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan karena dia ingin disiap huni. Masalahnya karena dia belum trust sama kita, sama developer. Dan itu ada tekniknya semua. Ya, saya akan selalu kupas. Ya, kalau saya ke tim, akan saya sudah tahu. Makanya ke tim saya selalu tanya tujuannya orangnya beli rumah ini apa, itu harus tahu, ya. Dan pertanyaan menarik juga sama, dan ini banyak sekali yang dilakukan. Oke, ya, apa ya, orang dinasehatin itu kadang-kadang juga nggak bisa langsung nerima, ya. Orang dikasih tahu itu juga kadang-kadang juga kalau cara komunikasinya kita kurang nyaman itu juga nggak langsung nangkep gitu loh teman-teman, ya. Makanya ketika produknya properti, saya lebih cocok itu ketika kita sudah building reportnya dapat, ya. Nggak apa-apa kalau konten, nggak apa-apa Anda ngomong properti riba dan lain sebagainya, nggak apa, secara konten nggak masalah. Berarti ketemu langsung ngomong kayak gitu gimana? Gitu loh maksud saya, ya. Tetap building rapat juga harus kita lakukan, menjalin komunikasi dulu. Seringkali Pak kita mau memperkenalkan dulu seperti ini, properti syariah seperti ini, transaksinya seperti ini. Pertanyaan saya lah, kalau konsumen belum butuh itu teman-teman, kira-kira teman-teman didengerin nggak maksud saya? Ketika sudah terjadi penolakan di awal, kita mau masuk dari segi manapun akan susah karena penolakannya ada di awal. Ini contoh paling gampang deh. Ini pengalaman saya pribadi, ya. Ini jujur aja pengalaman saya pribadi. Ketika saya mendapatkan dakwah tentang riba, kita lagi bisnis senang-senangnya pakai riba, masuk enggak? Saya tanya. Kita lagi pakai sini riba, ini masuk dakwah tentang riba. Tapi begitu caranya dibalik, ya, kita ngelihat ada dakwah tentang bisnis. Kalau pakai utang gini, kalau nggak pakai utang gini, kalau pakai utang kondisi seperti ini, kalau pakai utang kondisinya bisnisnya seperti ini dan lain sebagainya, kita pikir, iya ya, ini kok kita rasain ya, gelisah misalkan, oh waktunya bayar dan lain sebagainya, ini kan masuk dulu, kampanye dakwah anti ribanya kan masuk di sini dulu, iya ya, habis gitu deketin, kena, oh iya ternyata memang ini nggak boleh gitu. Ya sudah, jadinya kampanye itu berhasil, gitu loh maksud saya. Jadi memang ada teknik komunikasinya ada teman-teman di materi yang kedua, how to sell expert itu kerangka berpikirnya Anda harus ngapain dulu, bagaimana melakukan presentasi yang efektif kalau nggak salah di materi saya itu ada stepnya ini. Sama nanti ada juga bagaimana Anda bisa menjual properti, closing, teknik closing, mulai dari cara mindsetnya closing, caranya mengetahui kapan bisa di closing, dan cara meng-closingnya sendiri. Itu Kang Alfian mungkin yang bisa saya bantu jawab.
Oke, terima kasih Kang Nuri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi siapa yang belum beli? Pak Edi Darmono ada nih. Nah, ini Pak Edi ini kayaknya Malang juga nih. Pak Edi. Biasanya banyak tanya ini sama Pak Edi nih. Oke. Bisa online kah Pak Edi ini? Udah lama nggak ketemu Pak Edi ini. Kayaknya kenal. Halo Pak Edi. Pak Edi Darmono ini Malang juga nih. Kemarin ikut spasi, Mas. Oh gitu, iya. Makanya udah lama nggak ketemu nih. Kayaknya Pak Edi kenal nih. Oke, saya coba. Ketika berikan di FB maupun Instagram atau media jualan, apa harus dijelaskan tipe atau harga? Tergantung. Ya, jadi digital itu juga ada tujuannya. Kita tujuannya branding, marketing, atau selling. Ya, branding itu tergantung juga goalsnya brandingnya apa. Iya kan? Saya jarang banget munculin harga, jarang. Tetapi ketika saya ingin memposisikan bahwa harga saya mahal, saya punya harga 700 jutaan, tapi iklan saya di mana-mana start from 1M. Tujuannya itu apa? Tujuan marketing saya ingin mendatangkan orang yang sudah mikir punya rumah 1M ke atas dulu. Ya beda-beda caranya. Ya dari setiap iklan FB itu teman-teman, itu beda-beda caranya. Ya. Beda-beda caranya, tergantung goalsnya. Tapi kalau nggak mau syirka, ya opsi kedua adalah termin. Tes. Kayaknya ada yang disuruh. Dengan tinggi lah, pokoknya 3 tahun. Oke. Itu sih kalau untuk beriklan, tipe atau harga, apakah harus dijelaskan? Nggak harus, tergantung tujuannya tadi. Siap. Intinya tergantung tujuannya, mau untuk sharing boleh, mau untuk branding boleh, untuk marketing boleh. Iya. Tapi kalau biasanya emang kecenderungan kalau untuk market kelas atas, ya biasanya untuk branding dulu, bikin dia penasaran dulu. Jadi gimana caranya 1M ini terlihat mudah dan nge-track orang-orang emang akhirnya yang dengan positioning yang tepat, akhirnya yang memang ingin punya rumah 1M yang akan masuk dan akhirnya lead lead yang berkualitas ya teman-teman ya. Oke, ini lanjutan dari Pak Alif Persada. Silakan Pak Alif Persada, kalau open mic boleh sih. Harapan kami ketika konsumen ketemu marketing itu selalu closing ya. Harapannya emang gitu deh. Realitanya ya, mau tanya proporsionalnya lead ke konversi ke closing, apa ada standar persentase atau perbandingannya coach dari lead ya sampai ke closing itu biasanya konversinya berapa? Kan ada yang 10% kah atau 20% kah dari lead yang masuk, atau ya tergantung cara maintenance kita lead yang ada. Dari awal kan kita udah yang banyakin bikin boncos tuh gini Mas, rata-rata kita tuh dari awal tuh nggak tahu target marketnya siapa, terus ya itu tadi lead-nya yang masuk akhirnya nggak berkualitas. Karena dari awal ya kita buta siapa sih market kita. Betul banget. Betul banget. Jadi Mas Alif, saya jawab ya. Bener banget tuh, itu kena banget tuh yang disampaikan Kang Alfian. Banyak kita ngomong, Mas yang sudah nelpon kami itu 1000 orang. Kok closing cuma 1? Gitu ya. Lah Anda punya produk harga 1M, 1000 orang yang nelpon ini, mohon maaf penghasilannya hanya 1,5 juta tiap bulan. Mau dipakai conversion rate-nya, patokannya ini. Oh, kalau jualan harga rumah 1M, itu harus 1000 orang data dulu masuk, baru closing 1. Kan nggak bisa. Kan kita harus juga lihat dulu, lead masuk ini segmennya siapa. Dan lead masuk segmennya siapa, ini kan atas dasar konten apa yang kita tampilkan, target mana yang kita iklankan, gitu loh. Ya. Seperti itu, Kang Alif. Jadi, seperti ini. Harapannya selalu closing. Iya, ya kita akan bisa lihat itu, nggak closingnya salah di mana, ya. Itu ada di teknik menganalisa proses marketing, itu ada, ya. Ada caranya lah bacanya. Oh, salahnya berarti konten iklannya nih salah. Oh, salahnya ini di marketingnya nggak bisa skill, itu ada. Kalau teman-teman nanti tahu, paham proses itu. Ya, jadi kita kalau ngomong konversi, presentase dan sebagainya, kalau ngomong yang paling umum memang 130 10 1 gitu loh.
Ya, 100 orang nelpon, 30 orang survei ke lokasi, 10 orang melakukan penawaran dan 1 closing misalkan. Kayak gitu, ya. Jadi 100 orang nelpon, 30 orang berminat, ya, 10 orang survei lokasi, 1 closing. Ya. Saya dulu itu ketika saya di agensi itu rata-rata rate-nya di angka itu, 10 survei 1 closing. Kalau di situ, tapi ada yang sudah canggih, 5 survei 1 closing. Itu berarti tergantung dari sisi marketingnya juga. Ada juga harus mendatangkan 500 telepon baru 30 orang tertarik. Ya, itu kan berarti ada salah di mana? Seperti Mas Alfian tadi bilang, orang telepon gini, dia kemampuan hanya 200 juta, produk kita 1M, ditanya nelpon, iya Pak kita start 1M, udah kan nggak lanjut kan pasti kan. Gitu. Jadi harus tahu. Masalah leadnya dikit, asal berkualitas. Iya. Dan itu memang penting komunikasi dari awalnya. Memang ketika kita komunikasinya salah, yang datang juga salah. Nah itu ada di materinya Kang Alfian yang strategi digital marketing besok Ramadan aktif ini itu. Ya, itu ada di situ teman-teman. Ya, jadi memang yang banyak boncos itu saya lihat ya, ketika memang dari awal itu nggak tahu kita itu ya mau main di market apa, itu udah nggak jelas dari awal. Sehingga akhirnya apa? Ya sama produknya sendiri juga bingung, ya produknya itu kekuatannya apa, marketnya di mana bingung, sehingga ya langsung bikin iklan aja copy paste biasanya. ATM banget gitu, amati tiru modifikasi dikit perusahaannya, tapi nggak tahu esensinya apa yang di copy paste. Ya nggak bisa juga. Kayak teman-teman mungkin bisa meniru copy paste Primalen secara detail, mungkin bisa. Cuma kalau nggak tahu esensinya juga, nggak punya spiritnya, visi misinya juga nggak sama Primalen, bisa jadi hasilnya juga berbeda. Betul. Karena mungkin teman-teman bisa meniru secara visual, tapi secara apa ya, spirit, value dan lain sebagainya, emang itu yang nggak bisa ditiru sih. Karena itu berkaitan dengan people yang ada di dalamnya gitu teman-teman. Oke, ini ada Mbak Tika, kayaknya pertanyaan terakhir boleh dari Mbak Tika. Saya Tika mau bertanya, jika user yang bertanya membeli rumah dengan sistem syariah untuk serah terimanya misal 2 tahun, jaminannya apa kalau uang yang disetorkan aman tidak hilang? Oh, ini teknis banget nih. Monggo, ini kaitan dengan ya jaminannya apa? Gitu. Ya, sama banget ini ya. Posisinya kami jualan cash harga 1,8M, 1,5M, bahkan kami juga pernah jualan yang harga 4M. DP-nya masuk 2M dulu segala macam. Serah terima kita baru 18 bulan, hampir 2 tahun ya. Bahkan hampir 2 tahun juga. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak yang mereka masih menanyakan itu, gitu kan? Berarti yang dimaksud Mbak Tika ini adalah seberapa banyak konsumen kami yang masih tanya, ini aman enggak? Ini enggak? Saya dapat jaminan apa? Mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu kami mungkin 3-4 tahun lalu kami ketemu yang sama seperti itu, gitu. Yang kita lakukan, ya kita edukasi. Berarti selama proses marketing, sejak konten aware itu kita keluarkan, terus bagaimana cara marketing menghandle, menerima respon itu, bagaimana tim melakukan survei lokasi, bagaimana user experience-nya terhadap produk kita, artinya si konsumen belum percaya. Ya, jangan salah, dulu awal-awal pun kita itu bahkan jualan sawah loh, gitu loh maksud saya. Ya, belum ada brand sama sekali, belum ada portofolio sama sekali. Ya, rate closingnya juga nggak setinggi sekarang juga, artinya memang by proses, teman-teman. Ya, makanya ketika teman-teman masih baru, saya ngomong personal brand yang perlu dibangun, personal trust-nya gitu loh. Ya, Nabi itu kan dipercaya karena amanah kan gitu. Usianya masih muda, berdagang dengan saudagar-saudagar yang sudah pengalaman, jadi dia dipercaya. Ketika masih baru, maka personalnya dulu yang harus dibangun. Kalau menurut saya, ya, kalau teman-teman masih baru, maka personal trust dulu. Anda harus tunjukkan Anda itu bisa dipercaya atau tidak. Sehingga pertanyaan setorkan aman enggak sekarang? Saya pernah, ya, sekali saya di telepon itu. Saya bilang, bahkan saya telepon, 35 menit saya telepon untuk closing 1,8M. Ya. Orangnya cuma punya duit 1,5M, sebenarnya saya langsung ngomong, Pak tujuannya untuk apa? Ya saya untuk floating aset aja sih.
Saya kepingin investasi, sebentar lagi saya pensiun dari perusahaan PMA, saya dapat, dia ngomong dapat ada uang pensiun, salah satunya 1,5 M mau saya investasikan di properti, Mas. Tujuan investasinya apa, Pak? Bapak kepingin dapat passive income terus atau nanti misalkan 2 tahun lagi dijual capital gain-nya tinggi. Saya tanyain seperti itu. Dari sisi pertanyaan-pertanyaan ini aja, kita bisa nggak menunjukkan bahwa kita itu profesional, maksud saya. Bisa kan? Dari cara kita bertanya, cara kita melayani, ini kan sebenarnya yang saya lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan ini tadi kan, saya sedang membangun sebuah building trust terhadap dari konsumen ke saya bahwa dia menghubungi marketing yang tepat. Wah, paham betul ini. Bahkan saya akhirnya tanya di akhir sesi telepon, Pak, uangnya cuma 1,5 M aja, Pak. Saya gituin. Loh, kenapa, Mas? Sebenarnya kalau memang Bapak mau, saya ada produk dengan harga 1,850 M, 1,8 M, itu dapatnya ini sama ini, Pak. Keuntungannya Bapak jauh lebih besar ketika ngambil produk yang diinginkan dengan 1,5 M itu. Oh gitu, ya sudah dikirimin saya, Mas. Penawarannya seperti apa, value-nya apa, perbedaan keuntungan seperti apa, ROI-nya seperti apa, saya bantu hitungkan, saya share pada waktu itu. Nah, ketika konsumen dilayani seperti itu, trust-nya muncul. Dia lupa yang tadinya mau transaksi gede, harus apa, nggak percaya, awalnya nggak percaya segala macam, sempat telepon lagi, Mas saya bisa minta KTP-nya Pak Nuri ya, sampai minta KTP loh, Mas mau difoto segala macam sampai digituin. Oke Pak, nggak Pak, ya gampang sih Pak, kalau KTP cuma tag aja nama saya di Google segala macam, nanti juga akan ketemu saya siapa, saya gituin juga sekalian gitu loh. Saya gituin juga. Nah ini kan proses bangun building trust. Tetapi dengan kita melayani dengan baik, cara melayaninya, saya ngomong tadi, loh, dan dia itu masih ingat sampai sekarang. Baru 2 hari kemarin dia telepon. Dia ngomong ke saya, iya saya Pak Nuri, saya dulu kan transaksi ini salah satunya juga ngambil lebih gede karena saran Pak Nuri juga dulu. Kalau memang ada produk lebih bagus, akhirnya dia nambah 400 juta. Jadi belinya di 1950 M. Yang awalnya dia mau ngomong budgetnya cuma 1,5. Tapi dengan cara kita, bagaimana kita melayani. Karena di mindset saya waktu itu melayani. Saya kepingin orang ini jauh lebih mendapatkan hasil. Itu aja yang ada di mindset saya waktu itu. Kalau 1,5 M, Bapak cuma dapat 2 rumah kos ini aja, Pak. Tapi 1,8 M, Bapak dapat 1 rumah hunian dan 1 rumah kos yang saya hitung. Intinya 1, Pak. Waktu itu saya closing statement saya, Bapak jual rumah 2 tahun lagi barang itu jadi, Bapak jual rumahnya, Bapak dapat kosannya gratis berarti. Itu closing statement saya waktu itu. Ya udah, ya Mas, tapi ini kan bukan transaksi online, Mas. Masa saya 500 juta tidak pernah ketemu Mas Nuri untuk DP dia gitu. Nggak menurut segala macam. Oh nggak apa-apa Pak. Besok saya survei ke lokasi, kita video call. Ya proses lagi kan. Ada proses lagi yang di situ untuk mengontrol lagi. Dia tahu wajah saya juga tahu wajahnya beliau. Komunikasi by Zoom ini lebih komunikatif. Saya surveikan, saya lihatkan lokasinya di sini. Saya minta bantuan karena ada yang beda project ya. Saya kontak tim saya, nanti siap ya kita video call bareng. Saya kontak tim saya, tolong ini di videoin. Jadi kita bertiga. Nah itu ya, sorry berempat malah. Ada di lokasi yang lain, ketika itu ada beberapa pilihan. Nah dari proses melayani seperti ini, konsumen merasa terlayani enggak? Itu loh maksud saya. Ya, dari proses-proses inilah, salah satunya user experience itu penting. Ya, experience journey-nya itu loh apa? Mulai dari ngelihat iklannya, dilayani sama timnya, ngelihat di lokasi, experience journey-nya dapat terus. Ketika itu sudah dapat teman-teman, ya mereka nggak nanya lagi, udah jaminannya apa? 1,8 M loh, jaminannya cuma kertas. Perjanjian pendahuluan jual beli itu PPJP, ya, dan ya udah nggak nanya lagi, 500 juta ditransfer tanpa pernah ketemu, ya, 1,8 M-nya diselesaikan ketika pertama kali datang ke kantor. Gitu teman-teman. Ya jadi prosesnya, ada prosesnya yang tadi loh untuk building trust ini. Gitu Kang Mas Rian. Ya, Pak Tika terjawab ya Pak Tika. Kuncinya emang komunikasi lagi, balik lagi komunikasi. Jadi memang building trust itu penting banget. Apalagi kalau Pak Tika nanti punya personal branding. Ya kalau punya personal branding itu luar biasa ya Kang Nuri ya. Jadi apa namanya ketika memang penelitiannya emang 80% orang itu beli karena trust kepada yang jual. Dijual, betul. Dia Nielsen tentang perilaku konsumen. Jadi ternyata bukan kepada produknya saja dia trust, tapi kepada yang jualin. Jual nih. People-nya.
Ya. Dan memang selama proses serah terima sampai 2 tahun itu jaga komunikasi sangat penting banget itu. Nah, biasanya Penting banget. itu yang kadang kita habis closing lupa jaga komunikasi, jalan komunikasi. Mbak, jangan. Nah, itu yang bikin orang ilfeel sebenarnya. Betul. Nama pertanyaan yang selanjutnya nih Kang, dari Kang Alex nih. Ya, Assalamualaikum, salam kenal, saya Kang Alex. Mau bertanya, bagaimana meningkatkan penjualan dari para konsumen kita yang sudah beli produk kita, baik repeat order ataupun referensi, dia mau mereferensikan ke orang lain, caranya gimana? Gitu. Nah, ini nyambung nih, biar bisa repeat order dan paling nggak mau ngereferensiin produk kita ke orang lain. Nah, itu masuknya CRM ya Mas ya? Iya, masuknya di CRM-nya sih. Nanti makanya dari itu teman-teman, posisi data itu lengkap dan historinya ada kan enak. Ya. Karena apa? Kita tahu, bahkan gini loh, yang jelas gini, yang paling sering ya, ini kesalahan marketing juga. Mereka nggak pernah mau minta referensi ke user yang sudah beli. Padahal 91% user yang ada itu mau ngasih referensi ke kita. Itu modal awalnya dulu. Modal datanya dulu kan. Kenapa kita nggak pernah mendapatkan referensi dari pembeli? Ya karena sebagai marketing kita nggak pernah minta. Padahal orang kalau emang sudah bagus, intinya kan kuncinya di servisnya ketika kita melakukan sales di awal ini. Begitu Mas Alfian beli ke saya dan merasa puas, bahkan kadang nggak disuruh pun ada, udah cari rumah ke Pak Nuri aja kalau di Malang, misalnya gitu kan jadinya. Apalagi dimintain, Mas ada nggak Mas yang mau investasi di Malang lagi, Mas Alfian? Nah ini 91% orang itu mau kasih, tapi hanya 11% marketing yang mau melakukannya. Oke. Yang mau minta itu. Sekedar minta tolong ini direferensikan gitu, kadang malas juga ya. Iya, malas banyak itu. Sebenarnya the best marketers itu sebenarnya ya customer sendiri itu ya. Iya, benar. Dan kadang-kadang saya malah gini, berarti mindsetmu ketika kamu malu untuk minta referensi, berarti mindset mindsetmu ke tim saya, berarti mindsetmu waktu ngelayanin kamu jelek. Makanya kamu nggak pede mau minta referensi. Tapi kalau kamu melayaninya dengan bagus dan merasa kamu memberikan servis yang bagus, kamu bangga untuk mereferensikan. Pak, kalau ada yang cari rumah lagi hubungi saya ya Pak. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin karena udah jam 10.50, udah mau Jumatan. Teman-teman ya luar biasa ini sudah ikut ya acara Jumat Berbagi. Ya intinya kita nggak mungkin bisa nerangin dengan runtut ya semua materi kita. Ya insya Allah akan kita pecah-pecah di Ramadan Produktif. Nah itu ada 8 kali pertemuan, itu lebih runtut karena materinya emang terkurikulum. Nah saran saya ikut materi-materi yang terkurikulum seperti ini karena teman-teman nanti bisa tahu puzzle-puzzle-nya di mana gitu. Nah, ketik aja link yang ada di chat itu, silahkan chat di www.bisarah.id/marketing-real-estate ya. Itu teman-teman nanti bisa ada landing page-nya di situ, insya Allah. Nah, buat teman-teman yang memang ya mohon maaf mungkin Afwan lagi nggak ada duit dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Chat aja dulu admin, nanti insya Allah admin akan bantu gimana caranya ya bisa dicicil deh gitu kan. Saya ngapresiasi teman-teman yang emang punya semangat untuk belajar tapi memang Afwan bener-bener lagi nggak punya duit, nggak masalah. Tapi kenapa kita nggak bikin gratis? Karena memang ini komitmen buat teman-teman ya walaupun kita ini kelas berbagi ya di Ramadan ini, tapi emang ini harus butuh komitmen teman-teman untuk belajar ya. Dan kita belajar tentang akad profesional. Akad profesional itu memang harus dibayar, namanya Prevesio itu memang harus dibayar sebenarnya. Begitu teman-teman. Oke, itu aja Kang Nuri. Terima kasih banyak, luar biasa. Ya mudah-mudahan properti syariah di Indonesia banyak yang naik kelas, terinspirasi ya dari presentasi Kang Nuri hari ini. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di Jumat Berbagi. Thank you. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Allah.